Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat diklat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang tips dan trik untuk meningkatkan nilai sakip. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan sakip adalah memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam upaya penguatan akuntabilitas untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Sebagai wujud nyata dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah terhadap publik, apakah pelayanan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dalam rangka menerapkan manajemen kinerja yang baik sebagai upaya membentuk good governance. Cakupan implementasi sakip yang dinilai adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Perencanaan. Indikator komponen utama atau yang biasa kita sebut dengan IKU. IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan ikhtiar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dan fungsi organisasi, tertuang pada Perpres nomor 29 tahun 2014. Pada BPS Kapkota, harus menerapkan IKU sesuai dengan Perka BPS nomor 2 tahun 2017. Indikator kinerja individu atau yang bisa kita sebut dengan IKI merupakan turunan dari IKU yang menuangkan indikator kinerja sasaran hingga ke staf BPS Kabupaten Kota. Rencana strategis atau Renstra. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. BPS Kapkota harus memiliki Renstra yang telah ditetapkan hingga 5 tahun ke depan dengan melakukan monitoring Renstra setiap tahun yang membandingkan dengan realisasi capaian pada rencana aksi setiap tahunnya. Perjanjian kinerja atau PK merupakan dokumen pernyataan kinerja, kesepakatan kinerja, perjanjian kinerja antara pejabat dan atasan langsungnya dalam mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja ini harus relevan dengan Renstra dan target pada FRA. Penetapan nilai PK dapat dilakukan rapat pada awal tahun dengan membuat laporan kinerja target dan keterbandingan pada capaian rencana aksi pada tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang indikator kinerja utama di lingkungan BPS. Indikator kinerja utama untuk BPS Kabupaten Kota terletak di akhir pada peraturan ini. Berikut merupakan contoh dari IKI. Di IKI telah memuat tentang Renstra, PK Kepala, PK Subbak atau Seksi, hingga ke PK Staf. Pada IKI telah memuat tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, serta indikator kinerja sasaran yang relevan dan sesuai dengan IKU yang telah ditentukan. Renstra, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa target Renstra telah kita tentukan selama 5 tahun. Oleh karena itu, Renstra harus kita monitoring dari awal pembentukan tahun hingga Renstra berakhir. Di Renstra terdapat tujuan persasaran dan indikator kinerja utamanya. Dengan membandingkan target Renstra, realisasi, dan capaian kinerja dari Renstra yang dilakukan setiap triwulan. Monitoring ini dilakukan hingga tahun berakhir. Berikut adalah contoh dari Renstra yang telah dimonitoring dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berikut merupakan contoh dari perjanjian kinerja, di mana perjanjian kinerja telah tertuang tentang tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja yang relevan dengan IKU yang telah ditentukan sebelumnya. Pada PK ini terdapat
nilai dari satuan target yang menyatakan perjanjian kerja dari pejabat di suatu instansi. Sahabat diklat, pada saat menentukan nilai perjanjian kinerja suatu pejabat, idealnya kita harus melakukan rapat penentuan nilai target kinerja. Di sini merupakan contoh dari rapat untuk menentukan nilai dari PK. Terdapat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan target, dan alasan penetapan target tersebut. Sebagai contoh adalah pada sasaran strategis memuat tentang meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Dengan indikator kinerja adalah jumlah laporan dukungan manajemen, satuannya merupakan laporan, targetnya 15. Tuangkan apa saja laporan yang akan dihasilkan yang mendukung dari nilai target tersebut. Begitu juga dilakukan untuk setiap indikator kinerja. Pengukuran kinerja. Terdapat SOP pengumpulan data kinerja, di mana SOP pengumpulan data kinerja ini disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pengumpulan data kinerja dari awal hingga akhir. Form rencana aksi atau yang disebut dengan FRA. Form rencana aksi atau FRA merupakan alat bantu untuk mengukur capaian kinerja secara bulanan selama 1 tahun. Capaian progres pada FRA ini dapat menjadi acuan apakah capaian yang diinginkan sudah terpenuhi atau belum. Pada BPS Kota, idealnya melakukan rapat rutin secara bulanan untuk membahas progres capaian pada masing-masing indikator persasaran. Kemudian melakukan rapat triwulanan untuk mengevaluasi apa saja faktor penghambat jika capaian kinerja tidak tercapai. Teman-teman dapat membuktikannya dengan notulensi, dokumentasi, dan screenshot dari FRA yang dibahas, serta melakukan rapat evaluasi di triwulanan berikutnya. Sahabat diklat, berikut ini adalah contoh dari SOP pengumpulan data kinerja. Di sini terdapat aktivitas, pelaksananya, dan mutu baku. SOP ini harus terdapat alur yang jelas, dari awal kegiatan hingga kegiatan berakhir. Sahabat diklat, berikut merupakan contoh dari FRA. Pada FRA ini terdapat tujuan sasaran indikator, target yang sesuai dengan target pada PK yang telah kita tentukan sebelumnya. Terdapat dasar hitung, di mana dasar hitung tersebut memuat perkiraan realisasi dan realisasi. Tanda yang warna merah ini adalah memudahkan dan mengontrol kita bahwa pada target PK pada FRA harus sesuai dengan target pada PK. Tujuan dan sasaran indikator pada FRA ini sesuai dan relevan dengan IKU dan IKI yang telah kita tentukan sebelumnya. Sahabat diklat, FRA ini telah terdapat sheet-sheet dari berbagai seksi dan bidang. Terdapat sheet subbak tata usaha, statistik sosial, produksi, distribusi, net release, IPDS, dan cakupan keseluruhannya yang menjadi capaian output BPS Kota. Sahabat diklat, kita harus selalu melakukan rapat evaluasi dalam perolehan capaian dari nilai output setiap FRA pada masing-masing kegiatan. Lakukan monitoring setiap bulannya untuk mengisikan realisasi pada setiap bulan dan lakukan evaluasi
di setiap triwulan. Agar sahabat diklat tahu kegiatan apa saja yang telah berjalan sesuai target atau kegiatan apa saja yang belum berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sahabat diklat, berikut merupakan contoh notulensi dalam memonitoring capaian kinerja pada FRA. Notulensi ini memuat tentang capaian kinerja dan permasalahan. Tuliskan permasalahan apa saja yang terjadi dalam melaksanakan setiap kegiatan. Selain itu, tuliskan juga pemecahan masalah dalam mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian, lakukan evaluasi yang menjadi kesepakatan bersama guna mengatasi masalah tersebut. Evaluasi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP. Tujuan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. LAKIP memuat tentang uraian tugas singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program atau kegiatan, dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. BPS Kap Kota harus melakukan rapat bersama guna membahas LAKIP sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya yang tertuang pada notulensi rapat LAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi, yang merupakan tanggung jawab laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Setelah LAKIP terbentuk, idealnya kita melakukan rapat bersama guna membahas capaian dan realisasi pada LAKIP. Berikut adalah contoh dari notulensi yang memuat tentang pokok bahasan dan diskusi. Tuangkan apa saja menjadi pokok bahasan dalam rapat LAKIP dan tuliskan diskusi apa saja yang terjadi pada rapat LAKIP. Rapat LAKIP ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pada data yang dihasilkan pada LAKIP, sehingga suatu instansi dapat terus melakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Demikian tips dan trik dalam meningkatkan nilai SAKIP. Semoga bermanfaat untuk sahabat diklat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.